Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya, anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai pelajaran komputer dan jaringan dasar. Komputer dan jaringan dasar ini kita akan belajar yang namanya protokol dan TCP/IP. Sebelum kita masuk ke protokol dan TCP/IP ini, minggu lalu kita sudah membahas yang namanya topologi. Di mana topologi itu ada beberapa macam jenis topologi. Nah, topologi itu supaya bisa antara satu komputer dan komputer lain berbicara ataupun tukaran data, maka dibutuhkan namanya protokol dan TCP/IP. Kira-kira seperti itu garis besarnya. Oke, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak pembelajaran hari ini. Apa sih protokol itu? Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Nah, jadi kalau komputer satu dengan komputer yang lainnya supaya bisa berbicara, itu perlu yang namanya protokol. Nah, jadi kalau udah protokolnya udah ketemu, maka bisa bertukar data antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Contohnya nih, misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim, transmitter, dan sisi penerima, receiver, agar komunikasi berlangsung dengan benar. Kalau tidak ada protokolnya, ini tidak akan mungkin terjadi, maka perlu namanya protokol. Selain itu, protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih komputer dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Jadi harus ada aturannya, harus ada daerahnya, harus ada kelasnya masing-masing, dan harus ada namanya TCP/IP, berapa dia masuk ke TCP/IP-nya, nanti di situ akan bisa satu dengan yang lainnya berbicara ataupun mengirim data dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Berikutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam protokol adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya sintak. Apa sih sintak itu? Sintak merupakan format data dan cara pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan sinyal. Yang kedua, adanya semantik. Apa semantik? Digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Yang ketiga, timing waktunya. Digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Ini semua ketiganya ini diatur oleh protokol. Dan ini tidak terlihat. Apabila salah satu tidak ada, maka tidak bisa untuk mengirim data. Ataupun mengirim data. Kira-kira seperti itu. Kemudian apa fungsi protokol? Fungsi protokol yang pertama sebagai fragmentasi dan reassembly. Apa sih itu? Fungsi dari fragmentasi dan reassembly adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat pengirim mengirimkan informasi tadi, dan setelah diterima maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket berita yang lengkap. Yang kedua, encapsulation. Apa itu encapsulation? Fungsi sebagai apa? Fungsi dari encapsulation adalah melengkapi berita yang dikirimkan dengan address, kode-kode koreksi, dan lain-lain. Yang ketiga,
Connection control. Fungsi dari connection control adalah membangun hubungan komunikasi dari transmitter dan receiver, di mana dalam membangun hubungan ini termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Kira-kira 3 fungsi protokol seperti ini yang kita ucapkan. Ini tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan dengan adanya komputer satu dengan komputer lain bisa mengirim data. Ya. Selanjutnya ada flow control. Fungsi dari flow control adalah mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver. Yang kelima ada error control. Dalam pengirim data tak lepas dari kesalahan, baik itu dalam proses pengiriman maupun pada waktu data itu diterima. Fungsi dari error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Yang terakhir, transmission service. Fungsi dari transmission service adalah memberi pelayanan komunikasi data, khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Itu kira-kira dari fungsi protokol. Kalau kita sudah belajar protokol, tidak lepas dari yang berikutnya adalah TCP/IP. Nah, TCP/IP itu adalah memberi kode setiap komputer, ya. Jadi komputer itu ada kode-kode tersendiri, ada nomornya kalau dibilang. Oke, kita langsung apa sih TCP/IP itu? TCP/IP adalah nilai biner berukuran 32 bit yang diberikan ke setiap host dalam sebuah jaringan. Nah, jadi setiap komputer memiliki 32 bit. Contohnya 192.168.2 titik berapa. Titik berapanya ini adalah di komputer itu, ya. Berikutnya digunakan untuk mengenali jaringan di mana host tersebut dan mengenali nomor unit host bersangkutan di jaringan tertentu. Yang ketiga, setiap host yang terhubung jadi satu pada sebuah internet network harus memiliki satu alamat unik TCP/IP. Tadi sudah saya jelaskan alamat unik dari TCP/IP misalnya 192.169.5. Nah, belakangnya ini komputernya jangan sampai ada yang sama, ya. Kalau 192.168.5 boleh sama, tapi di belakangnya harus berbeda-beda. Dari 1 sampai 200 itu untuk yang kelas C. Kelas B beda lagi, kelas C beda lagi, ya. Berikutnya, setiap alamat terbagi atas 2 komponen. Yang pertama itu ada network ID. Apa sih network ID? Ini adalah bagian dari alamat IP yang mewakili jaringan fisik dari host. Misalnya nama jalan dari rumah. Setiap komputer dalam segmen jaringan tertentu akan memiliki ID jaringan yang sama. Tadi saya bilang ID jaringan misalnya 192.168.5 itu harus sama. Kalau satu LAN itu namanya network ID. Kemudian ada NUT ID. Apa NUT ID yang kedua? Ini adalah bagian yang mewakili bagian individu dari alamat, misalnya nomor rumah. Bila komputer di segmen jaringan memiliki alamat, maka jaringan tersebut perlu tahu milik siapakah satu paket itu. Misalnya tadi saya sudah jelaskan di alamat TCP/IP-nya 192.168.5 titik. Nah, di belakangnya tiap rumah itu beda-beda. Ada nomor 1, ada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi depannya sama, 192.168.5 belakangnya yang beda. Itu termasuk dengan komponen-komponen network ID dan NUT ID. Contohnya ini 162, 168, 123 network ID. 132 itu host. Atau 162, 168, 123.0 network address.
0.0.0.0.0.1 juga host address. Nah, 198.116.1 ini adalah NOC ID. Sedangkan hostnya itu networknya ini berapa dikasih? 1, 2 sampai kira-kira 255. Ya. Kemudian kelas-kelas di dalam protokol ID ada 3. Yang pertama ada kelas A, ada B, ada C. Kalau kelas A jumlah hostnya sampai 16.777.216. Jumlah oktet pertama 1 sampai 126. Kelas B 16.536. Jumlah oktet pertama 128 sampai 191. Kelas C jumlah hostnya 256. Jumlah oktet pertama 192 sampai 223. Sedangkan submeshnya kelas A 255.0.0.0, kelas B 255.255.0.0, kelas C 255.255.255.0. Biasanya kita menggunakan yang kelas C kalau lokal area networking. Ya. Yang sering dipakai di jalan sekolah itu biasanya kelas C, yang 192, 108, titik berapa. Kira-kira penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.